asisten pelatih timnas Indonesia ahli antar tim promosi ke Eredivisie. Sintayong sakit hati taktiknya dikritik pemain keturunan. Para pemain keturunan ini yang tak ucap salam perpisahan kepada Sintayong. 3 pemain timnas Indonesia yang berpotensi comeback usai Sintayong dipecat PSSI. Nomor 1 Elkan Bagot, selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman memberikan like-nya ke video ini karena itu gratis dan sangat sederhana. Terima kasih. Bocoran asisten pelatih timnas Indonesia di mana salah satu petunjuknya adalah handal membawa tim promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda. Diketahui kursi kepelatihan timnas Indonesia saat ini kosong. Sintayong yang telah dipecat oleh Federasi Sepak Bola Indonesia pada Senin 6 Januari 2025. Meski begitu, sosok pengganti Sintayong telah nyaring terdengar. Ia adalah pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert. Selain rumor pelatih, kali ini muncul kabar seorang asisten pelatih baru. Kabar tersebut muncul melalui pandit sepak bola Indonesia, Haris Pardede atau sering disapa dengan Bung Harpa. Menurut Bung Harpa, sosok asisten pelatih itu handal dalam membuat tim promosi ke Eredivisie. Gaya pemainan asisten baru pelatih timnas Indonesia itu juga senada dengan Patrick Kluivert. Terakhir, Bung Harpa memberikan penjelasan yang sangat jelas. Selain orang Belanda, dia juga menyebut pernah membawa 3 tim promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda. Jika benar Alex Pastoor, ia tentu tak asing dengan beberapa pemain timnas Indonesia saat ini, terkhusus Tom Hai. Tom Hai pernah diasuh oleh Alex Pastoor saat tampil di AS Alkmaar pada tahun 2014. Sintayong disebut sakit hati karena taktiknya dikritik pemain keturunan. Kritikan itu muncul setelah timnas Indonesia ditahan imbang 2-2 saat berlaga melawan Bahrain. Kelar pertandingan, sejumlah pemain keturunan mengajak Sintayong untuk berdiskusi soal taktik yang pas digunakan untuk timnas Indonesia. Sintayong ternyata tidak puas dengan kritikan tersebut. Akibatnya Sintayong melakukan banyak pergantian di daftar starting 11 saat timnas Indonesia tandang ke markas Cina. Jabatan kapten timnas Indonesia yang dipegang Jai diberikan kepada Asnawi Mangkualam, pemain yang dalam 3 laga awal selalu duduk manis di bangku cadangan. Kemudian Tom Hai dan juga Sandy Walsh menjadi pemain cadangan, padahal tenaganya sangat dibutuhkan saat itu. Satu lagi, Eliano juga tak dimasukkan dalam skuad. Singkatnya, timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina, yang mana sama saja menghilangkan poin penuh yang seharusnya disabet skuad Garuda. Apa yang disampaikan oleh Bung Harpa sejalan dengan pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Mantan Presiden Inter Milan ini mengatakan ada dinamika sebelum laga melawan Cina. Dalam konferensi pers yang sama, Erick juga menegaskan pemecatan STY demi mencari pelatih yang cocok dengan permainan. Hal itu semakin menegaskan pernyataan apa yang disampaikan oleh Bung Harpa. PSSI akan mengumumkan pelatih timnas Indonesia yang baru pada Minggu 12 Januari 2025 nanti. Beredar kabar sepak bola legenda asal Belanda Patrick Kluivert akan ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia yang baru. Ia akan dibantu pelatih legendaris Louis van Gaal yang digadang-gadang akan menjabat sebagai direktur teknik PSSI. Pemain keturunan Indonesia yang tidak mengucapkan salam perpisahan kepada Sintayong di Instagram. Seperti yang kita ketahui, PSSI memecat Sintayong dari jabatan pelatih timnas Indonesia. Saat itu juga banyak pemain timnas Indonesia baik yang lama maupun baru memperkuat skuad Garuda, memberikan salam perpisahan sekaligus ucapan terima kasih kepada Sintayong di Instagram. Tak cuma pemain-pemain yang berkarir di Liga 1, pemain keturunan timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri juga melakukan hal yang sama. Tapi beberapa pemain keturunan yang tak mengucapkan salam perpisahan kepada Sintayong di Instagram kita akan ulas. PSSI memutuskan memecat Sintayong dari jabatan pelatih timnas Indonesia pada Senin 6 Januari 2025. Saat itu juga banyak pemain timnas Indonesia baik yang lama maupun yang baru memperkuat Garuda, memberikan salam perpisahan sekaligus ucapan terima kasih kepada Sintayong melalui akun Instagram mereka pribadi. Tak cuma pemain-pemain yang berkarir di Liga 1, pemain keturunan yang berkarir di luar negeri juga melakukan hal yang sama. Namun tercatat ada beberapa pemain di skuad timnas Indonesia yang tak mengucapkan salam perpisahan kepada Sintayong di Instagram mereka. Apakah beberapa nama di bawah ini tak mengunggah salam perpisahan di Instagram karena terlibat konflik
dengan Sintayong jelang laga timnas Indonesia versus Cina pada Selasa 15 Oktober 2024 yang lalu. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Sintayong disebut sakit hati karena taktiknya dikritik sejumlah pemain kelar laga melawan Bahrain. Akibatnya Sintayong menurunkan formasi yang di luar nalar saat timnas Indonesia menghadapi Cina 5 hari kemudian. Yang pertama, Elkan Bagot. Memang Elkan Bagot 4 tahun membela timnas Indonesia pada 2020-2024, mulai dari U20 hingga senior. Namun semenjak menolak panggilan Sintayong saat timnas Indonesia U23 menghadapi junior, Elkan Bagot tak pernah lagi disertakan juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Kepergian Sintayong bisa menjadi berkah bagi Elkan Bagot. Jika tampil apik bersama klubnya, hanya masalah waktu bagi Elkan Bagot untuk comeback ke timnas Indonesia. Shane Patinama. Seperti yang kita ketahui, Shane Patinama sudah lama kehilangan tempat di skuad utama timnas Indonesia. Sekalinya bermain sebagai starter saat timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina. Sandi Walsh tiba-tiba tidak dimainkan saat timnas Indonesia kalah dari Cina. Alih-alih memainkan Sandi, Sintayong malah memilih menurunkan Asnawi Mangkualam yang mainnya di bawah standar. Michael Gers tidak gabung timnas Indonesia pada November 2024. Meski sebelum laga melawan Jepang dimulai, bek 23 tahun itu sudah pulih dari cedera dan turun sebagai starter di laga Ajax Amsterdam versus FC Twente. Sebelum penolakan di atas, Hilgers hanya bermain di babak pertama saat timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina. Saat menghadapi Cina, Hilgers akan membangkang dari strategi Sintayong karena meski beroperasi sebagai bek tengah sebelah kanan, pemain FC Twente ini malah sering melakukan overlapping.